Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbal. Oke, kita lanjutkan lagi pengajian yang kemarin menjelaskan tentang ujlah. Ya, wasiat yang ke-8 adalah ujlah. Kemarin sudah dijelaskan. Sekarang wasiat yang ke-9, yaitu hifzul awqat, menjaga waktu-waktu. Menjaga waktu. Ai sorfuha fi ta'ati, yakni mengelola waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasrif ilal ta'ati waqtaka kullahu la tasrukan waqtan sudan mutasahila. Wajib bagi kita untuk mengelola waktu kita seluruhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan waktu yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita ini, ya, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kemaksiatan ada kenikmatan, di dalam ketaatan pun ada kenikmatan. Namun kenikmatan di dalam kemaksiatan akan ada kerugian bagi kita nanti di akhirat kalau Allah tidak mengampuninya. Ya. Nah, jadi kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul, sebagian dari bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat untuk agamanya ataupun akhiratnya. Fa inna awqataka umruka wa umruka ra'su malika. Ya. Sesungguhnya waktu kita ini adalah umur kita. Ya. Wa umruka ra'su malika, dan umur kita ini adalah modal, ya, adalah ra'su malika, pokok harta kita. Jadi umur kita teh adalah harta kita yang sangat berharga. Dengan umur, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah modal untuk mencari perkara yang berharga, perkara yang baik, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Modalnya itu apa? Modalnya umur. Gitu. Untuk menggapai kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat itu, ya. Ra'su malik, ra'su malin, modal pokoknya adalah umur kita. Fayam bagi ala tafrah illa biziyadati ilmin
au amalin sholihin. Maka mesti bagi kita jangan bergembira dikasih umur oleh Allah, kecuali bertambah umur kita, bertambah ilmu kita, au amalin sholihin, atau amal soleh. Jadi amal ya, kalau waktu kita digunakan untuk menambah ilmu dan amal soleh, baru kita bahagia. Silahkan. Fatasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashu bila. Nah, jadikan perkara yang mubah bernilai pahala, bernilai ibadah. Jadi perkara yang mubah, misalnya makan ataupun minum. Makan dan minum itu hukumnya mubah. Orang mau makan mau minum tidak akan diganjar, tidak dapat pahala, tidak akan disiksa. Kalau perkara mubah, salah satunya makan dan minum. Tapi makan dan minum itu bisa mendapatkan pahala dari Allah jika diniatkan. Ya, diniatkan apa? Untuk supaya kuat beribadah kepada Allah. Saya niat makan dan minum supaya ibadah saya kuat. Kalau tidak makan dan minum ibadahnya tidak akan kuat. Nah, niatkan. Kita sahur, misalnya bulan puasa, kita bangun sahur terus makan di sana. Niatkan makannya supaya puasanya kuat. Ya, kalau saya tidak sahur biasanya paling kuat sampai setengah hari. Kalau nggak makan nggak minum pas waktu sahurnya, nah, berarti harus tak kita harus sahur supaya apa? Supaya puasanya kuat. Niatkan makan dan minumnya supaya kuat melaksanakan ibadah. Jadi pahala tak makan minum teh. Atau kajulusin fil masjidi biniyatil i'tikaf. Terus salah satu perkara yang mubah yaitu duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid. Ya, gak ngapa-ngapain. Nah, itu perkara yang mubah. Duduk itu perkara yang mubah. Nah, bisa jadi pahala kalau diniatkan i'tikaf, mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dapat pahala ya, kalau diniatkan. Kita ke masjid Al-Ikhlas ataupun ke Masjid Agung Karawang, ya, niat duduk, niatnya i'tikaf, dapat pahala. Wajib bi'aunillahi wa tawasrifan kullan bima huwa laikun mutabatila. Wa idza bada fajrun fasalli takhasu'an mutadabbiran liqira'atin wa mukamila. Nah, ketika fajar shodiq, ketika waktu fajar sudah tiba, fajar shodiq, fasholli sunnata subhi wa fardahu, maka sholatlah sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah.
Salat qobliyah, terus setelah salat qobliyah salat subuh ya. Nah, jadi waktu kita teh gimana sih mengelolanya? Nah, di sini dijelaskan mulai dari subuh, waktu subuh ya. Waktu subuh teh salat qobliyah subuh, lalu salat subuh. Wajahada lihudri wajahada litubdira fi sholatika qalbaka juhdan balighun kaitana lafadila la tansa anna allaha naziru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu. Nah, kalau kita melaksanakan sholat fala tangsa, maka jangan lupa sungguhnya Allah melihat hati kita ya, memperhatikan hati kita ya. Takutlah kepada Allah ya, ketika hati kita ketika sholat gofilan, lupa ya, pikirannya kemana-mana ya, ingat ini ingat itu, padahal Allah selalu memperhatikan hati kita. Fa innahu bi'sas shani', sungguhnya sholat gofilan, sholat lalai, pikirannya kemana-mana, itu bi'sas shani', seburuk-buruknya perbuatan. Apa yang kita kerjakan itu perkara yang buruk, seburuk-buruknya apa yang kita kerjakan. Makanya diusahakan hati kita itu khusyuk. Supaya khusyuk ya tadi salah satu caranya kita harus mengetahui arti dari apa yang kita baca ketika sholat gitu. La tajrukanna jama'atan qad fuddilat bisab'i wal 'ishrina min fadlin ala walimat ta'allumu in takun tasahalu fi misli hadzal ribahi ahsaru ajra. La tasrukan jama'atan, jangan meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Kata Nabi, sholatul jamaah tafdulu sholat al-fajr bisab'in wa isrina darajatan. Kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih unggul daripada sholat sendirian. Bisab'i wa isrina darajah, 27 derajat ya, bandingannya juga. Artinya pahalanya lebih banyak. Al ujratu biqadri ta'ab wan nasab ya. Ujrah, pahala itu atau upah ya, tergantung kelelahan dan kepayahan gitu. Al ujratu biqadri ta'ab wan nasab, semakin lelah semakin banyak pahalanya. Al ujratu biqadri ta'ab wan nasab ya. Di dalam kitab Talim Mutalim disebutkan seperti itu. Nah, jangan sampai menyepelekan pahala sholat berjamaah ya.
Walima ta'alum, ngapain belajar kalau masih menyepelekan ya sholat berjamaah. Ya, apa manfaatnya lah ngaji gitu kalau sholat berjamaah ditinggalkan, padahal sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian, terutama bagi laki-laki ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau laki-lakinya nggak sholat berjamaah di masjid, siapa lagi atau yang ngisi? Nah, perempuan mah lebih utama di rumah sholatnya, laki-laki lebih utama di masjid atau musola. Kalau laki-lakinya nggak mau berjamaah di masjid atau di musola, ya nggak ada lagi. Wahukia anna rajulan a'ma, ceritanya ada laki-laki buta. Ada seorang laki-laki yang buta. Dia selalu mengusahakan dirinya itu untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, dia mendatangi ya dari rumahnya ke masjid, mendatangi masjid itu tanpa ada yang menuntun. Ya, tidak ada yang menuntun. Gak ada orang lain yang menunjukkan jalan untuk ke masjid. Gak ada tongkat untuk berjalan ke masjid, ceritanya gitu. Terus waqa yauman fitarik, ya, suatu ketika dia jatuh, ya, sampai kepalanya itu bocor, ya, berdarah, mungkin kena batu ataupun apa, ya. Lalu dia dibawa, ceritanya orang buta teh dibawa ke rumahnya. Faqalat lahu zaujah. Lalu istrinya ngomong, inna sholatal jamaah ghairu wajibatin alaika wa anta ala tilkal halah. Kata istrinya teh, wahai suamiku, sungguhnya sholat berjamaah itu tidak wajib kepadamu, katanya. Kenapa? Karena engkau dalam keadaan buta, kata istrinya. Faqala, lalu orang yang buta itu menjawab, sungguhnya Allah telah mengambil cahaya mataku, akan tetapi Allah tidak mengambil cahaya hatiku, cina gitu. Kata suaminya teh yang buta, iya Allah mengambil cahaya mataku, tapi Allah tidak mengambil cahaya hatiku, cina gitu. Maka aku tidak mau memutuskan sholat berjamaah, cina gitu. Kata orang buta nate. Terus suatu ketika panama tilkal lailah, lalu dia tidur, ya, di suatu malam. Faro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Lalu dia melihat atau bermimpi lah, bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada orang yang buta itu, kenapa engkau bertengkar dengan istrimu? Kata Nabi Muhammad. Lalu orang buta tersebut berkata, min ajli tibai sunnatika ya Rasulullah, katanya gitu. Karena aku mengikuti sunnahmu. Ya tadi sholat berjamaah teh ya tadi. Wahai Rasulullah, gitu. Pamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainaihi. Lalu Rasulullah mengusap kedua matanya, ya, mengusap dengan tangan Rasul, ya, kepada mata orang yang buta itu. Fa'ada basiran bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi barakati sunnati. Lalu orang buta tersebut bisa melihat kembali dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan
menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitunya, itu berkah ya sholat berjamaah teh. Ini kalau cerita udah ditulis di kitab berarti kisahnya kisah nyata. Gak mungkin ulama nggak bohong, tulis di kitab ngapain ya? Gak mungkin. Pasti ini cerita yang nyata. Ya, tuh gitu orang buta guys sampai seperti itu. Keberkahan sholat berjamaah. Summastagil bil wirdi la takakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhamilan bitariqatin ma'budatin limasyayikhin litarabiha naron wa nuran hasilan fayudi'u wajhul qalbi bin nuril jali wa yasiru mazmumul tabaihil zahilan. Nah, setelah sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh ya, fatasiru ahlan lil musyahadah allati hiya ni'matun uzma fasir ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla raka'ataini kana salahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk ya, duduk sampai terbit matahari ya, duduknya berzikir kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang melaksanakan haji dan umroh, sempurna katanya gitu. Kata Nabi. Jadi setelah sholat subuh teh duduk dulu. Ngapain? Nah, di sini ada 4 perkara yang bisa kita kerjakan setelah subuh. Yang pertama adiyah. Yang pertama berdoa. Ya, setelah sholat subuh teh. Yang kedua zikir. Yang ketiganya membaca Al-Quran. Yang keempatnya tafakur. Ya, berdoa, zikir, membaca Quran dan tafakur. Tafakur teh ya, merenung. Ya. Merenung apa? Merenungkan amalan-amalan yang kita kerjakan di masa yang sudah lampau. Masa-masa yang sudah lampau, terutama amalan kita yang mengandung dosa ataupun maksiat kepada Allah. Dipikirkan setelah subuh teh. Oh, dulu teh saya pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Nah, dipikirkan setelah subuh teh. Supaya apa? Supaya menjadikan pelajaran untuk hari-hari kedepannya, supaya tidak diulangi lagi. Terus tafakur apa? Tafakur ini lagi, tafakur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak sekali kalau kita suruh memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, Masya Allah. Dipikirkan, oh kita diberikan ini, diberikan kenikmatan itu dan sebagainya. Supaya apa?
memikirkan nikmat Allah supaya muncul rasa syukur. Nuhun Gusti, sudah dikasih kenikmatan ini itu, diberikan nikmat sehat. Ya, orang lain mah sakit, mungkin ada yang di rumah sakit dan sebagainya, sedang merasakan kesakitan. Alhamdulillah saya mah diberikan kenikmatan sehat gitu. Nah, ketika muncul kan ya rasa syukur, kita giat ibadah teh rasa syukur kita. Dan sholat, kenapa sholat? Syukur, nikmat Allah sangat banyak kepada saya, dosa saya sangat banyak kepada Allah. Saya mau sholat bersyukur alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, kasih makanan, minuman, rezeki dan sebagainya. Syukur gitu. Pertama, keduanya ya emang perintah Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Gusti Allah. Gitu. Jadi kita teh diciptakan untuk ibadah. Qala Sayyid Syekh Abdurrahman As-Saqaf, berkata Syekh Abdurrahman As-Saqaf, man la lahu wirdun fahuwa kirdun, katanya gitu. Barang siapa yang tidak memiliki wirid, maka fahuwa kirdun, maka dia monyet, gitu. Wa man la lahu adabun fahuwa dabun. Barang siapa yang tidak memiliki adab, fahuwa dabun. Dabun teh binatang melata. Orang yang tidak punya adab berarti seperti binatang. Udah binatang mah gak punya adab. Ya, asal nyelonong gak permisi dulu kan gitu kan. Kalau lewat sama kita, gak punya adab kan gitu. Hatta ija syamsun badas karumaihina Sholali isyrakin wa qura'anan talam hizban fa'aksar bitti'adin ma'adab wa huduri qalbin khashi'an wa murattilan. Nah, setelah salat subuh teh ya tadi berdoa, zikir, baca Quran, tafakur sampai terbit matahari. Ya, lalu ketika matahari seukuran tombak, satu tombak, nah kita di situ sholat isyraq 2 rakaat minimal. Ya, sekitar jam 7 sholat isyraq itu. Sekitar jam 7 ya. Bukan jam 6, bukan pas terbit matahari misalnya jam 6. Terus setelah itu kita sholat. Nah, bukan di waktu itu. Sekitar jam 7 pagi lah. Seukuran 1 tombak ya. Matahari 1 tombak. Nah, sholat isyraq ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan emang sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat duha, cenah gitu. Tapi kata guru saya mah, ya, isyraq itu, waktu isyraq itu adalah waktu duha, cuman di awal waktu, cenah gitu. Kata guru saya mah. Jadi perbedaan pendapat. Sholat duha namun di awal
waktu. Ada juga yang mengatakan ya emang sholat isyraq. Ya, jam 7 teh sholat duha ya kita. Terus setelah sholat duha teh baca Quran 1 hizib atau lebih dari itu. Kan di Quran suka ada hizib. Ada kan ya? Kalau Quran saya ada hizbun 1 hizib. Nah, dibaca minimal. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na awhalil batnil khala wa qiyamul layli wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al-fudala. Nah, sekarang kita menjelaskan dawa qalbin, ya, obat hati, supaya hati kita menjadi bagus, menjadi baik, menjadi soleh. Ada obatnya. Di sini dijelaskan 5. Dawa qalbin khamsatun. Obat hati itu ada 5. Yang pertama tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang keduanya ikhla'ul batni, mengosongkan perut atau puasa. Yang ketiganya qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Yang keempatnya at-tadarru waqta syahd, yaitu merendahkan diri di waktu sahur. Bisa dengan berdoa merendahkan dirinya, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah, itu yang keempat. Yang kelimanya mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh ya. Namun ada pendapat sebagian ulama ada 6 katanya ya, wahwa aklul halal, yaitu makan perkara yang halal. Obat hati teh ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Keenamnya yaitu aklul halal, makan yang halal. Nah gitu. Kenapa kita obat hati itu membaca Al-Quran? Nah, karena dengan membaca Al-Quran hati kita menjadi lapang, dan hati kita oleh Allah disinari ya, dengan hidayahnya. Dan hasil dengan baca Quran itu khusyuk atau khasyah ya, khasyah, takut kepada Allah. Tentunya ketika baca Quran harus dengan memahami artinya, baru muncul khasyah, takut kepada Allah, takut dengan azabnya dan sebagainya. Nah, terus kenapa puasa menjadi obat hati? Ya, karena dengan puasa hati kita menjadi tenang, menjadi istirahat, ya, dan selamat dari perkara-perkara yang keji, ya. Kata Nabi SAW,
aqrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum ju'an wa tafakkuran. Kata Nabi, paling dekatnya kalian denganku pada hari kiamat yaitu orang yang paling banyak laparnya dan paling banyak tafakurnya. Ya. Bahkan Nabi bersabda, la sihata ma'a kasratin naum wala sihata ma'a kasratil aqli wala syifaan bi haramin. Kata Nabi, tidak ada kesehatan di dalam banyaknya tidur, dan tidak ada kesehatan di dalam banyaknya makan, dan tidak ada obat dengan perkara yang haram. Aduh, saya nih sakit nih, mau berobat dengan apa? Dengan perkara yang haram. Misalnya pakai minuman khamr, ya, pakai arak, sugana cager ya pakai arak ya. Kata Nabi, wala syifaan biharamin, tidak ada obat dengan perkara yang haram. Sugan minum ieu mah arak mah jadi cager, mending cager hari nambah parah. Tidak ada obat dengan perkara yang haram, kata Nabi. Kata Nabi, salah satu turisu qaswatal qalbi hubun naum wa hubur roha wa hubul aqli. Kata Nabi, 3 perkara yang bisa mewariskan hati menjadi keras. Yang pertama, senang tidur. Yang kedua, senang istirahat, nyantai-nyantai. Yang ketiganya, senang makan, ya, hubul akul, senang makan, cinta makan, banyak makan. Ya, Masya Allah. Ya, jangan berlebihan maksudnya gitu. Makan ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk apa? Minuman ya, sepertiga lagi untuk napas. Kalau nggak salah gitu ya. Artinya jangan berlebihan. Tidur juga ya, jangan berlebihan. Ya. Nah, terus kita kenapa sholat malam menjadi obat? Karena sholat malam bisa menghilangkan kaidah syaitan, tipu daya setan, dan mencegah dari perkara yang menimbulkan dosa. Wadafi'ud da'i anil jasadi. Bahkan sholat malam itu bisa menolak penyakit dari jasad kita dan menimbulkan keridhaan Allah, ya, menarik ridhonya Allah. Wada'bus sholihin, dan sholat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh. Semoga kita diberikan ya kemampuan untuk sholat malam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus tadaru fi syahri, merendahkan diri di waktu sahur dengan berdoa, munajat kepada Allah. Nah, waktu sahur teh aqrabu ilal ijabah, paling dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jalan tol aja, jalan tol nih. Kalau kita misalnya mau ke Jakarta pakai jalan tol, terus sekitar maghrib ke Isya atau sampai jam 8 jam 9 masih ramai di jalan tol. Ya, kadang macet
jam 6 sampai jam 9 malam gitu, waktu pulang kerja atau habis asar. Tapi kalau kita jalan tol sekitar jam 2, jam 3 insya Allah lancar. Karena bukan waktunya orang pulang kerja gitu ya, umumnya gitu kalau shift 1 ya, lancar, berdoa gitu lancar insya Allah. Wa inna ma kanat mujalasatu sholih. Nah, kenapa duduk bersama orang-orang soleh ya menjadikan obat hati? Li'annaha turisul iqtida bihim fi alihim wa aqwalihim. Karena duduk dengan orang-orang soleh itu mewariskan kita untuk meniru ya perbuatan mereka, ucapan mereka ya, dan sebagainya ya. Nah, sebutkan orang soleh teh orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah. Dia tidak mengabaikan haknya Allah dan tidak mengabaikan haknya hamba Allah. Apa yang jadi kewajiban kita kepada orang lain, hambanya Allah, kita penuhi. Nah, itu contoh orang soleh, tidak mengabaikan hak orang lain ya. Lanjut apa kumaha? Hah? Telangkung, hah? Lanjut. Waliqari'in walihafidin yatakhallaqu bimahasinis syiyamir radiyati mu'mila kajahadati dunya kajatarkun mubah latun biha wa bi'ahliha taqal wa kajassahu wal judu summa makarimul akhlaqi summa talaqatun la qatila wal hilmu summa sabarut tanajjuhun amma dana min maksabin tajamila wa mulazamatun lis-sakinati wal wara wa khusyu'ihi wa tawadu'in mutakammila wa liqansi syaribihi wa tasrihil liha wa izalatin jufran wa hibtan fa'ala wa izalatir rihil karihati wal wasakh wa malabisin makruhatin fatakamala. Nah, ini langsung diringkas saja ya. Ini menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji ya. Contohnya seperti juhud ya, tidak cinta dunia, itu termasuk akhlak yang baik. Terus dermawan, punya sifat dermawan. Terus sifat hilim. Hilim teh kalau di Allah mah ya Allah sifat halim, al-halim. Nah, artinya apa? Allah tidak terburu-buru untuk menyiksa
seorang hamba yang bermaksiat kepadanya. Bahkan Allah menangguhkan orang yang maksiat tersebut hukumannya, bahkan Allah menutupi ya kemaksiatannya dari orang lain sehingga orang lain tidak tahu dia maksiat ya. Lalu ketika orang yang maksiat itu tobat kepada Allah, maka Allah menerimanya. Nah, itu sifat halim ya, hilmu. Jadi tidak cepat-cepat menghukum orang yang salah lah gitu. Ditangguhkan dulu, ini teh mau tobat enggak nih gitu. Kalau tobat saya ampuni gitu. Tapi kalau tidak tobat ya kasih tenggang waktu. Barangkali hari ini tidak tobat, mungkin besoknya lagi gitu. So kalau kita maksiat langsung diajab sama Gusti Allah, wah makanya satu jelema ya. Maksiat langsung orang yang zina langsung dempet, wah beak jelema ya. Nah, itu sifat halim. Kesenggolnya kita pun harus meniru akhlaknya Gusti Allah. Kesenggol sedikit ya, jangan langsung ribut, tahan dulu, sabar. Ya barangkali dia mau minta maaf gitu. Sabar dulu, tahan. Itu sifat hilim. Nah, bedanya hilim sama sabar apa? Kalau sabar mah kata Syekh Sawi ya, membawa perkara-perkara yang tidak disenangi di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Nah, itu sabar. Jadi sabar teh kita menanggung nih perkara-perkara yang tidak disenangi oleh kita karena melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu sabar gitu. Kalau hilimah tadi itu tidak cepat-cepat menghukum orang yang salah, bahkan menangguhkannya ya. Apabila dia tobat, maka dia diampuni, diterima tobatnya gitu. Kalau kita melakukan ketaatan kan bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi sabar lah dilawan. Nah, itu yang sebut sabar itu seperti itu. Ya. Menanggung perkara-perkara yang tidak disenangi nafsu karena melaksanakan taat kepada Allah. Nah, itu sabar namanya. Dan yang namanya ibadah mah bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sholat bertentangan dengan hawa nafsu kita, tapi dilawan. Oh, sabar berarti. Terus kita senantiasa harus tetap sakinah, tumakninah, tenang, punya sifat tenang. Terus waro ya, khusyuk, rendah hati ya, rendah hati kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama yang mengamalkan ilmunya, dan kepada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, para wali ya, orang-orang soleh, para sufi, harus tawaduk kepada mereka. Nah, terus kita juga dianjurkan untuk memotong ini nih kumisnya dipotong. Jadi kumisnya tidak melebihi batasan bibir ini nih, supaya kalau kita makan teh tidak nempel si makanannya. Makanya kumisnya tidak melewati bibir ini nih. Jadi digunting
digunting, tidak melewati bibir. Ya, kumis. Terus watasrihil lihya, terus kalau punya jenggot disisir jenggotnya. Nah, supaya enggak berantakan gitu ya. Nah, disisir. Terus memotong kuku. Nah, kukunya dipotong supaya bersih dari kotoran ketika kita makan, tidak jadi penyakit. Kenapa? Karena kukunya bersih dari kotoran. Kenapa bersih? Karena kukunya pendek, dipotong. Ya. Terus bulu kemaluan juga dipendekkan. Bulu kemaluannya dipendekkan ya. Nah, terus menghilangkan bau yang tidak sedap, yang tidak nyaman, tidak enak dari jasad kita, dari badan kita maupun pakaian kita. Ya, berarti kalau kita pulang kerja, misalnya capek, biasanya keringatan, bajunya jadi bau. Nah, kalau sholat berjamaah ya usahakan pulang kerja mah ganti dulu, mandi dulu. Ya, kalau ada waktu supaya orang lain nyaman ketika berjamaah dengan kita, dari bajunya ataupun jasad kita, badan kita. Terus kita juga dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat yang menjadikan kita tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena tertawa itu yadullu alal ghaflah anil akhirah. Tertawa terbahak-bahak menunjukkan ghaflah, lalai dengan kehidupan akhir. Bahkan Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, maka kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis, katanya gitu. Nabi itu ketika di Isra Mi'rajkan ya pernah diperlihatkan surga dan neraka gitu kan, kalau nggak salah ya. Orang lain ada yang umatnya ada yang disiksa dan sebagainya. Makanya Nabi itu ya kepada umatnya itu Masya Allah perhatian sekali. Ya, jangan sampai umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi mah ini ya malah banyak mendoakan umatnya. Ya, siapa ya orang yang mendawamkan maksiat, ya mendawamkan terus menerus. Kalau orang itu tidak ada yang selamanya taat. Kalau Nabi dan Rasul itu tidak terus menerus melaksanakan taat, pasti ada jatuhnya ke dalam maksiat. Tapi itu pun dia tidak menghendaki, maksudnya bukan perkara yang diinginkan, sehingga ada aja. Tapi kalau orang terus menerus melakukan maksiat, nah itu mah disengaja. Seandainya orang yang melakukan maksiat secara terus menerus oleh Allah diperlihatkan neraka saja, seperti Nabi pernah diperlihatkan neraka ya dengan siksaannya, pasti tuh orang tersebut akan jadi orang taat, tidak akan mendawamkan maksiatnya gitu ya. Makanya orang yang maksiat mah gampang nyeramahannya ya.
Nyeramahannya apa ya? Tadi nih kalau kamu melakukan seperti ini nanti siksaannya seperti ini gitu. Ya harus disingsiunan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kitab ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.